Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Indah Drosida, NIM 0249. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Karena lembaga keuangan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsi keuangan seperti pengelolaan anggaran, yang artinya lembaga keuangan berperan mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran negara, termasuk pengelolaan hutang dan investasi negara. Yang kedua adalah stabilitas ekonomi. Lembaga keuangan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada fasilitas transaksi. Lembaga keuangan memfasilitasi transaksi keuangan dalam atau luar negeri, baik antar individu maupun perusahaan. Yang keempat ada investasi. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara memiliki lembaga keuangan yang efektif dan efisien. Menurut saya, Bank Sentral seharusnya berdiri sebagai lembaga yang independen karena disebabkan beberapa alasan berikut. Yang pertama, kestabilan ekonomi. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan aset di dalam negeri. Sebagai lembaga yang independen, Bank Sentral bisa mengambil keputusan bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. Yang kedua ada kontrol inflasi. Bank Sentral bertanggung jawab mengendalikan inflasi dan suku bunga. Bank Sentral dapat memutuskan kebijakan moneter yang diperlukan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi. Yang terakhir ada kredibilitas. Keberadaan Bank Sentral yang independen memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat terhadap stabilitas perekonomian negara. Tetapi independen Bank Sentral tidak berarti Bank Sentral bebas dari pengawasan. Ada beberapa alasan mengapa lembaga keuangan perlu diawasi dan diatur, antara lain, yang pertama untuk melindungi konsumen dan investor, yang kedua untuk meningkatkan stabilitas pasar, yang ketiga untuk mencegah praktik yang merugikan, yang keempat untuk meningkatkan integritas pasar, dan yang terakhir untuk menjaga kesetaraan akses keuangan. Lembaga keuangan diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga yang berbeda, tergantung pada jenis lembaga keuangan. Yang pertama ada Bank Indonesia seperti Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, dan Bank Syariah. Yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal di Indonesia. Yang ketiga ada Kementerian Keuangan seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada Dewan Pengawasan Syariah Nasional seperti Keuangan Syariah. Bank konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bank konvensional antara lain mudah diakses, yang artinya bank konvensional sudah memiliki cabang ATM di berbagai wilayah. Yang kedua, dikenal dan diakui masyarakat. Yang ketiga, lebih fleksibel untuk peminjaman, investasi, dan pembayaran. Yang terakhir, menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, kredit, dan kartu kredit. Adapun kekurangan bank konvensional yaitu biaya yang tinggi dibandingkan bank syariah, bunga yang tinggi, tidak sesuai prinsip syariah, dan kurangnya transparansi. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan bank syariah yaitu berdasarkan prinsip syariah, bebas biaya administrasi, tidak ada bunga dan sistem bagi hasil, dan yang terakhir tersedia produk yang tidak dimiliki bank konvensional seperti tabungan haji, tabungan umroh, tabungan kurban, wakaf, dan deposito syariah. Adapun kekurangannya, jumlah bank masih sedikit, dan dua, pinjaman uang di bank syariah tergolong mahal. Yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat Konvensional atau BPR konvensional. Dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain lebih mudah diakses masyarakat, lebih fleksibel, cenderung memiliki bunga yang lebih rendah. Dan kekurangannya kurangnya transparansi dan tidak mengikuti prinsip syariah. Yang keempat ada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPR Syariah. Dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sesuai prinsip syariah dan lebih transparan. Dan kekurangannya, suku bunga lebih tinggi dari BPR konvensional dan kurang dikenal masyarakat. Beberapa strategi yang bisa dilakukan agar lembaga keuangan dapat terus maju dan berkembang seperti 1. Memperkuat keamanan
keuangan dan pengendalian risiko. 2. Menyediakan produk dan layanan yang inovatif. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Memperkuat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan karyawan. Dan yang terakhir, mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.